ada beberapa pertanyaan masuk ya. Tadi yang dari Bu Desi, kalau buat saya menarik, salah satunya katanya manage balada work from home antara family don't job ya. Kemudian juga satu prinsip bahwa proses yang benar menghasilkan progres yang benar juga menghasilkan hasil yang benar ya. Dan tadi juga penggunaan berbagai tools untuk membantu memanage remote working maupun improve productivity. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Bu Desli. Bagaimana kalau perusahaan, ini buat Pak David dan Bu Desi dua-duanya ya, masih menekankan pentingnya karyawan hadir di perusahaan tanpa mempedulikan COVID sebagai bentuk bahaya. Dan bila tidak menjadi perhatian, maka akan berdampak pada bisnis. Misalnya industri yang memang butuh kehadiran, contohnya manufacturing. Bagaimana pandangan Pak David dan Bu Desi? Sifatnya memang mandatory misalnya dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang tidak bisa ditunda ya, area-area industri khusus saya rasa pasti perlu disesuaikan untuk measurement secara keselamatannya aja sih Pak. Jadi mungkin ya karena balik lagi memang berdasarkan pemahaman masing-masing setiap perusahaan dan juga kuncinya memang dari top manajemen untuk menerapkan ini ataupun dari teman-teman yang ada di posisi strategis untuk membuat kebijakan untuk membuat hal-hal seperti ini sih. Jadi pastinya kalau area manufacturing tentunya yang tidak bisa kita hindarkan pasti tetap harus bekerja. Misalnya contoh teman-teman industri, kalau partner-partner kita yang di area masker production waktu awal-awal terjadi, mereka pun harus tetap berfungsi dan aktif. Ya, mereka tetap melakukan produksi dan mengikuti protokol yang ada. Misalnya memastikan alat pelindung dirinya, kemudian tools equipment yang adanya tetap ada sih. Jadi again menurut saya memang kembali kebutuhan dari masing-masing perusahaan ya Pak Budi ya. Jadi kalaupun memang harus dilakukan ya pastikan aja mungkin dari tim HRD-nya memastikan bahwa segalanya itu sesuai dengan aturan protokol keselamatan aja sih. Oke, jadi kalau memang terpaksa seperti itu, yang penting safety prosedurnya lebih diperketat ya. Betul. Oke, makasih Pak David. Kalau dari Bu Desi bagaimana melihatnya? Ada tips-tips khusus untuk yang seperti ini? Iya, jadi kalau menurut saya itu akan disesuaikan dengan kondisi nature bisnis ya. Kalau memang tidak bisa work from home, saya sangat setuju protokol kesehatan menjadi nomor satu ya yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah saya rasa perusahaan bisa memberikan gesture-gesture positif untuk mensupport karyawan yang bekerja di kantor. Misalnya pemberian masker misalnya begitu, penyediaan masker atau penyediaan hand sanitizer yang mereka bisa bawa kemanapun. Saya tahu pasti setiap perusahaan sudah menyediakan sanitizer ya, tetapi pemberian hand sanitizer secara personal mungkin itu bisa membangkitkan ataupun memberikan persepsi bahwa karyawan peduli dengan perusahaan peduli dengan karyawannya ya. Saya rasa itu kalau bisa di-extend mungkin makan siang mungkin di kantin begitu ya, bikin kantin darurat begitu ya. Karena kan kalau bikin kantin artinya mereka nggak usah kemana-mana karyawan kan, karena kan kalau keluar exposure terhadap kena COVID makin meningkat. Jadi kalau mereka ada di kantor, makan di kantor itu lebih contain, bisa seperti itu. Jadi itu beberapa contoh. Itu yang kami lakukan sih sebetulnya untuk karyawan yang di kantor ya. Karena kan 35% karyawan AIA masih kerja di kantor. Jadi what we do itu yang seperti tadi ya, pemberian vitamin C. Kita juga berikan itu setiap hari ya. Makan sehat dan lain-lain. Kemudian apalagi rapid test ya, kita juga memberikan rapid test untuk karyawan yang memang membutuhkan. Misalnya ada gejala yang dianggap kurang sehat, mereka bisa mendapatkan itu. Tapi tentu kita punya dokter juga ya, jadi kita punya klinik ya,
klinik di kantor yang dulu biasa diakses secara face to face, sekarang bisa diakses secara virtual. Nah, dokter ini kita mungkin bisa engage kerjasama dengan BPJS, ya kami juga kerjasama dengan BPJS ya, Siloam. Jadi dokternya dedicated, bisa dihubungi lewat WhatsApp call. Jadi kalau ada yang sakit, kurang enak badan, dan bahkan misalnya orang itu terekspos berhubungan dengan penderita ataupun ODP atau mereka bisa hubungi dokter dan mereka bisa mendapatkan rapid test seperti itu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita support untuk karyawan yang kerja dari kantor, karena memang nggak semua bisa work from home kan. Itu sih kurang lebih ya Pak Budi. Oke, makasih Bu Desi. Jadi selain safety procedures, tadi bahasanya Bu Desi gesture positif ya, pemberian hand sanitizer, lunch atau hal-hal lain yang memberikan pesan bahwa perusahaan peduli terhadap kesehatan dan keamanan karyawan. Oke, ini pertanyaan mungkin ke Bu Desi lebih dulu ataupun juga Pak David nanti juga bisa menjawab dari sisi Tokopedia apa yang diterapkan. Ada tools-tools khusus nggak sih atau aplikasi atau software yang bisa menolong perusahaan untuk mengontrol performa kinerja, terutama remote working ini ya? Dari Bu Desi dulu, silakan Bu. Kalau tools, sebetulnya saya kurang paham, maksudnya karena saya di HR, tapi saya pernah mendengar, melihat sekilas ya, rekan-rekan saya di komersial, di bisnis itu mereka memang punya sih kalau indikator untuk productivity untuk bisnis gitu ya. Tapi bukan productivity, maksudnya bisnis sales dan lain-lain. Pasti mereka punya. Tetapi during this working from home, saya rasa sih yang kami lakukan di HR untuk menilai how productive employee during this working from home dengan bisa menggunakan yang 4 measurement tadi saya share tools-nya. Yaitu saya rasa tools praktis yang bisa diterapkan in any levels. Jadi tinggal dipilih aja. Satu yang organization KPI review, tadi high level juga harus review terhadap pencapaian perusahaan. Yang kedua team assessment ya. Kita bisa dapat feel sejauh mana sampai ke level paling bawah mereka melakukan as expected. Yang ketiga performance appraisal, tentunya yang keempat adalah productivity pulse check ya. Kuesioner itu bentuknya. Itu bisa kita lakukan. Selain daripada of course pasti bisnis punya pengukuran, punya alat sendiri lah ya untuk mengukur. Itu sih dari saya, Pak. Terima kasih Bu. Jadi kalau memang belum ada aplikasi bisa tadi pakai tools sederhana yang penting bisa diterapkan ya, yang 4 Bu Desi sharingkan tadi ya. Kalau dari Pak David gimana? Aplikasi di Tokopedia atau sejauh yang Pak David ketahui? Ya, jadi mungkin kalau dari sisi human resource kita memang tadi pakai Workday sama dengan Bu Desi juga di AIA. Tapi kalau dari sisi performance memang karena jadi kita ada 2 tools ya, ada 1 tools yang internal untuk monitoring kita punya performance, tapi di luar dari tools itu sebenarnya yang paling penting adalah daily sync up itu tadi. Jadi di daily sync up itu kita bisa monitor even daily dan track performance-nya itu lebih clear gitu. Jadi di luar dari tools yang ada, dashboard, basically karena prinsip kita adalah underdog spirit dengan make it happen, make it better. Dengan tools apa yang ada aja kita coba berusaha maksimalkan. Jadi saran saya sih memang tools kalau ada luar biasa, tapi kalau nggak ada kita bisa manfaatkan mungkin kayak kebetulan kita most of the discussion menggunakan Google Meet, maka detailsnya kita menggunakan Google Sheet dan Google Docs, Google Slides gitu loh. Nah, jadi untuk monitoring itu yang penting adalah tadi Bu Desi sudah sampaikan disiplin dan koordinasi dengan tim untuk memastikan KPI atau OKR yang kita udah set itu tercapai sih. Dan memang tadi sedikit nambahkan di tengah situasi seperti ini sebenarnya untuk efektivitas working menurut saya work from home jauh lebih efektif
karena nggak ada waktu. Jadi antara meeting dan satu meeting lagi benar-benar back to back dan lebih clear. Jadi nggak kebanyakan kayak mungkin transisi di lift, transisi di jalan, dan karena perlu persiapan sebelum meeting supaya semua pihak memahami, jadi kita lebih siap, ada persiapan lebih dalam. Jadi overall sih di luar dari tools itu echoing apa yang Bu Desi sampaikan tadi, jauh lebih efektif di work from home ini. Nah, di luar itu saya juga dengar mungkin dari Pak Budi sendiri ya, ada beberapa tools yang sempat saya lihat cukup bagus untuk monitoring performance dan bisa di rating dan review. Mungkin nanti justru Pak Budi yang harus jawab ini kelihatannya ya, karena saya lihat itu tools cukup bagus yang bisa digunakan untuk organisasi yang ada sih. Ya, mungkin saya kembalikan ke Pak Budi untuk menjawab ini nih. Terima kasih Pak David. Wah, jarang nih moderator dikasih kesempatan jawab ya. Jadi kalau bicara tentang tools, tadi ada Workday, ada beberapa tools lainnya. Kalau kami di beberapa klien menggunakan TinyPulse, dan juga mungkin ada beberapa HRIS yang bisa kami rekomendasikan. Jadi nanti jangan khawatir, Bapak Ibu materinya akan diberikan, dan juga Bapak Ibu kita akan beri penjelasan singkat lah tools-tools terkait yang bisa membantu manage remote working ini, ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Wah, makin banyak masuk pertanyaannya. Ada beberapa bidang kerjaan yang bisa dengan model WFH atau remote working tadi. Bisa jadi di rumah akan menjalani pekerjaan bisa lebih dari satu perusahaan, misalnya marketing. Dia bisa jadi marketing di 2 atau 3 perusahaan. Bagaimana, nih kayaknya udah mikir untuk 2-3 perusahaan nih. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu terkait dengan kerahasiaan data perusahaan, dan bila ada karyawan yang secara tanda petik cerdik atau curang seperti hal ini? Nah, kita ke Bu Desi dulu dah, kan dari sisi policy HR gimana? Silakan Bu Desi. Maksud pertanyaannya adalah bila ada karyawan yang bekerja dengan perusahaan lain while dia terikat dengan perusahaan itu, maksudnya begitu ya? Dengan kondisi sekarang ini kan WFH atau remote working, hal itu lebih mungkin gitu. Dari sisi HR melihat ini gimana? Ya, tentu itu tidak bisa diterima ya kalau dari sisi legal dan juga dari sisi komitmen ya. Karena kan karyawan yang sudah bergabung dengan satu perusahaan dan terikat dengan Code of Conduct, mereka harus tetap menjalankan itu dengan komitmen penuh ya. Jadi tidak bisa bekerja di tempat yang lain, apalagi membuka rahasia perusahaan itu kena pasarnya berlapis tuh kayaknya ya. Jadi, nah tapi mungkin maksud pertanyaan ini apa? Itu pasti bukan cuma mau nanya itu, mungkin nanyanya gimana tindakan perusahaan gitu kan ya. Kalau memang ada buktinya ya, tadi kan kita harus bertindak berdasarkan bukti ya, ada evidence, maka silakan ditindaklanjuti. Seperti itu ya, harus ditindaklanjuti segera, tapi tentu investigasinya juga harus dilakukan dengan baik ya, tanpa dugaan bersalah dulu ya, tetap dilakukan dengan proper. Setelah memang terbukti dan karyawan tersebut mengaku ya, baru diproses sesuai dengan peraturan perusahaan masing-masing. Itu sih tanggapan saya. Oke, jadi integrity number one ya, even di tengah kondisi seperti ini kita tetap mesti menjaga integritas kita terhadap perusahaan kita ya. Nah, ini masih dengan Bu Desi, apa suggestion bagi HR untuk menangani karyawan yang melanggar protokol kesehatan? Buat saya sekarang melanggar protokol kesehatan sama levelnya dengan Anda tidak melakukan pekerjaan. Karena impact-nya bisa berdampak kepada kesehatan orang lain, membahayakan nyawa orang lain, ya bukan cuma diri sendiri. Dan orang lain itu bisa lebih luas ya, satu unit kerja, satu departemen, dan satu perusahaan. Sehingga buat saya melanggar protokol kesehatan sekarang sama
derajatnya dengan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi bisa ditindak. Gitu. Ya, tindakan bisa nanti dibicarakan sesuai dengan peraturan perusahaan. Apakah mau dikategorikan membahayakan keselamatan? Saya rasa itu sangat bisa ya ke arah sana. Dari mulai nanti apakah mau teguran dulu lisan gitu ya, atau mau bertingkat nanti, itu bisa dibicarakan sih dengan tim HR-nya. Oke, jadi ini hal yang penting juga ya Bu ya. Oke, ya ini ke Bu Desi dulu dan nanti sebelum ke Pak David juga. Untuk menunjang produktivitas, apa saja benefit, bisa berupa gadget, health concern, atau tunjangan perusahaan yang biasanya diberikan ke karyawan. Dulunya tidak ada, lalu sekarang menjadi ada. Lalu bagaimana pengaturan prioritasnya? Ini nanya praktek di AIA maupun praktek di Tokopedia. Silakan Bu Desi. Ya, kalau pemberian additional benefits during working from home, saya rasa itu termasuk dalam gesture yang positif tadi ya. Jadi bagaimana perusahaan tuh care gitu ya, peduli terhadap kesehatan karyawan. Boleh-boleh aja. Kalau prioritas saya rasa pasti ntar ujung-ujungnya pasti ke financial ya. Jadi harus dihitung-hitung ya. Kalau kita memberikan benefit kepada karyawan tentu baik, karyawan pasti senang. Nah, tapi masalahnya begitu nanti dicabut gitu kan benefitnya, nah pasti kan ntar bakalan ada noise gitu kan. Nah itu yang HR harus baik-baik pertimbangkan sebelum memberikan benefit apapun, terutama di masa pandemik ini. Ya, jadi pada saat pemberian benefit itu harus diiringi dengan konteksnya. Saya sarankan begitu ya. Jadi sewaktu-waktu kalau kita cabut pun itu reasons-nya jelas. Contoh ya, waktu awal-awal rekan-rekan sebagian sekitar berapa ya, 20-25% masih bekerja di kantor di awal-awal ya. Sekarang makin meningkat kan WFO kita. Nah, waktu di awal-awal kita memberikan lunch gratis ya. Itu seluruh karyawan dapat ya. Tentu kita harus udah bayangin aja ya, secara cost aja kita udah bayangin ratusan orang dikasih makan gratis setiap hari begitu kan ya. Nah, itu tentu kita sudah pikirkan ya. Tetapi kita juga karena bagian dari menjaga keselamatan kita perlu lakukan. Tetapi komunikasi kita clear saat itu. Kita tidak mau karyawan keluar mencari makanan gitu ya di tempat lain ya, menjaga kesehatan mereka. Tetapi setelah PSBB dilonggarkan, ya, kami buat kebijakan baru, yaitu kantin di AIA kita aktifkan kembali, reopening, ya. Nah, waktu itu kantin kita tutup, ya, tapi sekarang kantinnya kita buka kembali, sehingga makanan gratisnya dicabut, benefitnya. Nah, itu kan artinya karyawan melihat, oh iya, berarti karena purpose-nya adalah sudah di-serve, which is untuk meng-contain mereka tidak keluar dari perusahaan, dan itu tetap kita jalankan. Dan makanan di kantin AIA kan lebih murah ya dibandingin mereka pergi keluar begitu kan. Nah, jadi proses change management-nya juga mesti dipikirin sih menurut saya ya. Cost impact dan change management gitu. Ya. Oke, cost impact, change management, dan dari poin Bu Desi communication satu lagi Pak Budi. Communication-nya harus ya juga dilakukan dengan sangat baik supaya mereka memahami from time to time kebijakan perusahaan ini bergerak kemana. Oke. Ya. Dan kita sebagai HR juga tadi Bu Desi bilang jangan reaktif ya dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Oke, kalau dari Pak David bagaimana melihatnya praktek di Tokopedia? Silakan Pak. Ya, saya rasa yang disampaikan Bu Desi cukup komprehensif dan cukup clear ya. Jadi that's why I think similar what happens to Tokopedia, kita nggak memberikan insentif khusus yang kemudian nanti bisa menimbulkan konsekuensi tambahan di kemudian hari. Tetapi yang kita pastikan adalah dari sisi mungkin contoh policy yang kita buat, kalau misalnya ada salah satu karyawan yang merasa kurang tidak sehat atau nggak enak badan dan lain sebagainya, kita menyarankan memang konsultasi awal melalui
online ya, dengan dokter online yang kita sudah sediakan khusus. Jadi sifatnya memang fasilitas yang bisa digunakan oleh semua orang. Kemudian mereka bisa berkonsultasi itu, kemudian disarankan untuk treatment tertentu dan lain sebagainya. Jadi memang part of the facility yang tadinya ada, cuma diupdate untuk di-upgrade atau dirubah ke bentuk online. Kemudian mekanik yang tadi sempat saya sampaikan juga lebih ke protokol kesehatan dan bagaimana menanggulangi jika ada mungkin karyawan yang terkena dampak dan lain sebagainya, itu kita udah siapkan tim khusus. Jadi kalau benefit berupa mungkin monetary dan lain sebagainya, kita tidak keluarkan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi ini memang saya rasa ini penting sekali supaya setiap karyawan juga sama-sama melalui ini bersama-sama dengan perusahaan gitu ya. Jadi artinya sesuatu yang tadi di awal Bu Desi sampaikan, nobody can predict, nobody can expect, and nobody is immune to this situation around the world. So I think what the company has provide, mereka harus grateful gitu ya. Jadi hal-hal yang kita lakukan. Ya mungkin kalau dari sisi benefit justru kita lebih pertegas. Jadi off the record juga mungkin yang kita lakukan di perusahaan, kita tidak aggressive recruitment, kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin perusahaan lain lakukan. Nah, tujuannya adalah memastikan sustainability of the business itself gitu ya. Jadi kita tahu justru situasi seperti ini sebagai manajemen mungkin kita harus lebih preserve ya, tadi cost impact-nya kita harus perhatikan, kita harus jaga supaya we have as you well know that in any company, di setiap perusahaan the resources is always be finite ya, selalu terbatas, sementara perjuangan atau challenge yang kita hadapin ke depan infinite. Jadi that's why we have to make sure that we plan that carefully. Jadi memang hal-hal seperti ini yang kita benefit yang kita lakukan basically hanya menyesuaikan dengan kondisi hari ini dan dari benefit yang udah ada. Kira-kira gitu Pak Budi ya. Oke, terima kasih Pak David. Nah ini Pak Budi, saya mau tambahin satu. Kalau tadi kan Pak Budi bilang kita nggak boleh reaktif ya. Nah jadi saya punya satu tips lagi untuk Bapak Ibu di sini. Jadi pada saat kita tengah-tengah pandemi ya, kita membuat business resumption scenario ya. Jadi balik lagi kepada bisnis itu bagaimana. Jadi ada 3 step yang kita udah terapkan, 3 kondisi berdasarkan government regulation. Jadi kita melihat from time to time kan government membuka sedikit-sedikit begitu ya. Nah, company akan menyesuaikan policy kita, baik itu dari safety protocol, baik itu dari benefit given, baik itu dari ada beberapa aspek yang kita sudah siapkan gitu ya. Nah, makin stepnya makin tinggi ya, step 1 pasti semuanya restricted, meeting harus gimana dan lain-lain kita udah bikin. Step 2 bila government udah mulai membuka, oh boleh makan kayak sekarang gitu ya. Sekarang masuk step 2 nih dalam business resumption yang saya bikin. Masuk step 2 adalah di mana mungkin restoran dibuka ya, tapi belum boleh public gathering gitu ya, belum boleh kumpul-kumpul. Nah, berarti masih step 2. Apa yang udah boleh dibuka? Misalnya business trip. Oh, kalau business trip kita masih restricted misalnya sekarang ya. Step 3 ntar begitu udah boleh mass gathering, nah kita akan lakukan protokol seperti apa lagi. Nah, saya rasa perusahaan bisa mulai HR-nya bisa bantu membuat business resumption scenario ya, sehingga kita juga tidak reaktif dan kita tahu step by step apa yang kita akan kasih, apa yang kita akan hold, apa yang kita akan stop gitu ya. Nah itu akan sangat menolong supaya kita punya full picture ke depan. Itu sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi HR juga perlu close to business di situasi seperti ini ya, bagaimana menyesuaikan diri, kalau bahasanya Pak David tadi, accept, adapt, dan accelerate dengan berbagai perubahan yang terjadi. Oke, ini ada pertanyaan mungkin ke Bu Desi dulu, nanti boleh balik ke Pak David lagi. Ada yang berpikir sangat jauh nih Bu,
terkait dunia pendidikan. Ini pesertanya Pak Arben dari Kalimantan Timur katanya. Bagaimana menyikapi kebutuhan tenaga kerja saat ini? Mengingat kondisi dunia pendidikan kita juga sangat terpengaruh terhadap COVID-19. Kita tidak mungkin hanya berlomba mencari tenaga kerja yang siap pakai atau ex-PHK dari perusahaan lain. Sementara kita juga punya kewajiban moral untuk menampung lulusan-lulusan baru. Bagaimana pandangan AIA dan pandangan Tokopedia tentang hal ini? Oke, saya boleh menanggapi dulu. Itu pertanyaannya bagus banget ya. Mana lagi sekarang di masa pandemi banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan ataupun yang pendapatannya berkurang, seperti itu ya. Memang kebetulan dari AIA kita mempunyai program Premier Academy ya, di mana kita memberikan kesempatan kepada banyak sekali orang-orang yang memang mau istilahnya mencari penghasilan ya, ataupun yang sudah tidak bekerja lagi ya. Kita buatkan program pendidikan gitu ya, program pendidikan untuk menjadi agent kita ya. Bahkan ada yang dimodalin dulu sampai 30 juta gitu ya. Nah, saya nggak hafal detailnya tapi bisa menghubungi nanti AIA begitu ya. Nah, jadi justru di masa pandemik di mana orang kehilangan pekerjaan, AIA membuka lapangan pekerjaan, dan bukan cuma membuka, tapi kita mendidik dulu selama 2 bulan. Ya, jadi ada pendidikan 2 bulan, kemudian nanti ada regular juga pendidikannya, memastikan bahwa mereka siap and know what to do. Jadi nggak langsung dijeblosin gitu kan ke dalam pekerjaan gitu. Jadi itu yang kami lakukan untuk bereaksi terhadap situasi di sini ya, untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Ya, jadi itu yang kami lakukan, itu bagian dari komitmen perusahaan. Mungkin menjawab kurang lebih dari saya. Oke, makasih Ibu, sangat menjawab. Jadi kalau ada yang mau berminat lebih lanjut juga boleh hubungi AIA ya. Oke, kalau dari Pak David gimana Pak David? Ini pertanyaannya kayaknya agak sulit nih Pak Budi ya. Ya, sorry kalau diulang lagi pertanyaannya Pak, biar lebih spesifik. Jadi di tengah-tengah masa seperti ini, terutama terkait COVID, tentunya juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Ya. Bagaimana perusahaan tidak hanya tergiur dengan orang-orang yang siap pakai, misalnya ex-PHK dari perusahaan lain, gitu. Padahal kita juga punya kewajiban moral menampung lulusan-lulusan baru. Bagaimana pandangan Pak David tentang hal ini? Ya, saya rasa mungkin selain punya kewajiban moral, tetapi juga pasti kita sesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing ya. Di Tokopedia sendiri kita terutama di area customer service dan Tokopedia Care, kita banyak sekali juga memberdayakan fresh grade yang juga bukan cuma sekedar mereka mampu, tetapi mereka juga punya keterbatasan baik fisik maupun keterbatasan yang lain. Jadi kita juga melihat itu karena kita tahu bahwa ada kebutuhan dan kewajiban kita sebagai perusahaan untuk berpartisipasi memastikan ekonomi di Indonesia, human resource di Indonesia itu bisa tetap produktif sih. Nah, cuma memang untuk melakukan itu kita harus pastikan secara perusahaan kita solid, kita sehat dan kita punya good resources to run that. That's why kalau to be honest, kalau during pandemi ini bukan kita nggak melihat, tetapi kita lebih cautious, lebih berhati-hati untuk memastikan bahwa aggressive recruitment ataupun replacing and mengganti orang kemudian dengan orang baru itu kita akan lebih sangat selektif and lebih cautious. Tetapi bukan berarti kita menutup kemungkinan ya. Buat kita untuk meng-hire orang baru bukan sesuatu yang menjadi big issue karena memang banyak sekali kita new development in our company juga.
ada banyak sekali new business, new area yang sama-sama kita nggak tahu gitu. Jadi sama-sama ya kita selesaikan. Jadi buat kita mungkin ini bukan satu isu yang luar biasa. Memang yang kita lakukan justru adalah bagaimana secara culture, secara mission, secara spirit, core values itu align. Ya, kemudian the rest adalah membuka ruang sebesar-besarnya untuk melakukan inovasi dan inovatif. Nah, mungkin dari sisi manajemen atau secara bisnis, that's what we are doing gitu loh. Nah, mungkin kalau detail kayak learning dan lain sebagainya, we do provide learning courses di tempat kita. Kita punya satu tools khusus NXT Development, di mana di situ setiap karyawan bisa self learning. Di situ ada library-nya, kita bisa belajar sendiri through online to improve ourselves in many areas gitu. Jadi kita nggak pernah untuk khawatir untuk meng-hire orang-orang yang fresh grade ya, as long as it's comply to our standard, saya rasa itu bisa dilakukan. Mungkin itu Pak Budi. Oke, terima kasih Pak David. Jadi yang di-highlight bahwa Tokopedia memang komitmen untuk generasi lulusan-lulusan muda juga ya. Lalu yang kedua, Pak David bilang juga bahwa bukan hanya pengembangan yang baru, yang di dalam juga diperhatikan ya lewat berbagai program pengembangan. Nah, ini ada pertanyaan unik juga nih. Tadi kan Bu Desi banyak bicara tentang KPI, ya manage lewat KPI dan lain-lain. Kalau di perusahaan itu target KPI-nya belum jelas nih, kan beberapa perusahaan baik itu startup atau family business masih mengalami hal ini. Kalau Pak David sendiri ngelihatnya gimana dari pengalaman Pak David sebelum nanti saya ke Bu Desi? Ya, jadi memang untuk kita dari sisi startup bisa dibilang amazingly for the past 2 years itu naik sangat, 3 years ya, naik sangat signifikan. Total kita hampir 5.000 karyawan seluruh ya di Indonesia dan di beberapa negara. Jadi dengan kenaikan yang begitu cepat pun tentunya kita punya beberapa tantangan ya. Satu, culture fit pasti, karena rekrutmennya masif dan butuh banyak penyesuaian, butuh banyak assessment, butuh banyak filter gitu ya. Dan ini yang menarik sih. Jadi di dunia startup yang bertumbuh begitu cepat, karena mengimbangi dengan cepatnya teknologi dan cepatnya masyarakat, seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu juga ya, kalau jutaan atau puluhan juta orang langsung mengakses, pastinya kita butuh tools, butuh massive people ya. Bagaimana kalau hari ini bisa masuk ke top of mind, orang kalau mau nyari apa aja selain Google, orang cari di Tokopedia. Literally orang bisa menemukan apa aja di Tokopedia. Nah, itu tentunya tidak lepas dari kontribusi teman-teman di area bisnis yang memastikan semuanya itu muncul gitu. Jadi tantangan paling terbesar itu salah satunya adalah memang ya culture fit, kemudian bagaimana kita pelan-pelan menyesuaikan. Nah, sebagai perusahaan startup yang kita akan turning 11 tahun, tentunya dibanding mungkin ibu dan bapak-bapak di sini, kita juga masih perlu belajar. What we have today it's mungkin belum yang terbaik juga gitu, tetapi kita berani untuk terus belajar, mau belajar dan mau berubah, beradaptasi. Nah, jadi kita masih berani trial and error, termasuk dalam menerapkan banyak kebijakan people policy juga gitu. Jadi kayak kemudian kayak performance appraisal, mid-year, full year, itu pun kita masih banyak melakukan adjustment gitu Pak. Jadi memang di dunia startup ini yang harus berani kita hadapin adalah perubahan yang satu-satunya yang konsisten di dalam dunia startup adalah perubahan gitu ya.
Jadi selama kita bisa adapt dengan cepat, then we can whatever we facing kedepannya pasti akan lebih mudah sih. Kira-kira gitu lah. Terima kasih Pak David. Kalau dari Bu Desi gimana menyikapi perusahaan yang belum punya sistem KPI yang tepat, Pak? Ya, kayaknya mesti konsultasi dengan Pak Budi itu ya. Pak Budi menyediakan layanan untuk membuat KPI alignment. Terima kasih Bu Desi. Ya, jadi saya juga dulu sama Budi ya, Bud, kita waktu kerja bareng ya. Saya rasa KPI juga sangat fundamental ya. Saat itu kita ada project juga kan, KPI alignment ya. Iya. Jadi startup ataupun semua company saya rasa sama ya. Kalau kita mau sukses secara terencana, secara pasti, penting untuk kita buat KPI yang ya istilahnya smart ya. Semua tahulah smart ya, yang spesifik, yang measurable begitu kan, yang realistis. Dan saya selalu, meskipun saya supporting staff, saya bukan sales ya, tetapi saya membiasakan saya dalam tim punya KPI yang measurable ya, semuanya terukur, semua ada angkanya ya, bahkan sampai learning development pun yang biasanya orang pikir learning development apa sih KPI-nya gitu ya, bisa loh dibikinin KPI angka gitu kan, kayak tadi ya adoption rate berapa, kita bisa ukur dan lain-lain, completion of project berapa persen. Jadi buat saya semakin spesifik semakin baik ya. Nah tapi punya individual KPI yang benar aja nggak cukup ya, tapi harus juga align dengan bagian lain ya. Nggak ada gunanya kita punya KPI luar biasa, sharp-nya, bagusnya, tapi supporting staff lain ataupun tim lain nggak support karena KPI-nya nggak saling mendukung secara perusahaan. Jadi tentu harus align juga dengan bagian yang lain. Saya rasa itu kali ya, jadi isunya bukan cuma di startup tapi di semua company saya rasa memang isu terbesar membuat KPI dengan benar ya, sespesifik mungkin. Jadi kita bisa mulai dengan apa outcomes yang kita expect at the end. Ya, jadi bisa dulu. Start dari hal yang sederhana ya Bu ya. Ya, tadi seperti yang Bu Desi sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, kami akan bantu lebih lanjut ya. Terima kasih Bu Desi. Ya, ini ada pertanyaan menarik juga, terutama ke Bu Desi. Bagaimana penerapan dan adaptasi untuk membangun capability team? Tadi kan di slide yang terakhir Bu Desi menyampaikan tentang capability team. Ya, kemudian memperhatikan tim yang jenuh, dan ini ada beberapa pertanyaan. Nanti yang keduanya saya sampaikan lebih lanjut ya Bu. Tadi bagaimana penerapan dan adaptasi untuk membangun capability team dulu, terutama tim yang mungkin saat ini jenuh atau bosan. Ya, pertanyaannya bagus banget dan valid. Saya melakukannya dengan cara yang sederhana ya. Tetapi penting sekali sincerity itu ada ya. Karena people can feel ya. Kita sincere apa enggak gitu ya ketika kita memperhatikan mereka. Jadi saya perhatiin Anda bukan karena saya ada maunya. Saya ada maunya karena supaya pekerjaan kamu lebih baik gitu ya. Jadi buat saya itu satu gesture yang penting, and people can feel that gitu ya terhadap atasannya. Nah, yang biasanya saya lakukan adalah di dalam daily check-in gitu ya, dalam setiap pagi pasti saya tanya, gimana, sehat nggak gitu ya. Itu penting ditanya ya. Iya nih Bu, tetangga saya ada yang kena COVID misalnya gitu. Waduh, kita kan langsung membahas itu dong sejenak ya. Terus kamu gimana? Jangan keluar dong. So they see the gestures kan. Udah dari daily check-in bisa, meskipun kita nggak bisa berkepanjangan. Yang kedua adalah saya membiasakan ada regular coaching sama tim ya, one on one ya. Di situ kita bisa bahas apa aja. Masalah personal kamu gimana di rumah, dari mulai di rumah dulu ya. Iya nih, makanya saya bisa tahu dia butuh me time ke kantor. Ya, me time-nya ke kantor. Karena dia nggak bisa handle di rumah karena udah overwhelmed. Anak bayinya nangis misalnya, masih punya bayi. Satu lagi kakaknya masih umurnya masih 3 tahun ya, dan lain-lain. Tapi kan perjalanan kamu jauh ke kantor 2 jam gitu. Nggak apa-apa Bu, dia bilang begitu kan. Jadi saya rasa sih coaching regular bisa kita lakukan ya dengan mereka. Selain daripada kita bisa bahas kerjaan. Nah, karena kalau productivity itu menurun ya,
pasti semua kita mengalami ya, punya tim yang productivity-nya menurun ya. Kita bisa alert kenapa, apa yang terjadi dengan dia. Jadi jangan buru-buru dipunish karena emang orangnya nggak komit gitu ya, emang orangnya dasar ya, nggak banyak alasan, enggak ya, tapi dia pasti punya reasons kenapa itu. Apakah karena dia nggak bisa ngerjainnya, dia nggak tahu caranya, atau dia punya personal problem di rumah ya. Saya rasa kita mesti beresin dulu yang paling core ya. Kalau personal problem buat saya itu mesti kita mesti perhatiin juga ya sisi itu. Ya kalau kita bisa bantu, kita bantu. Atau kalau kita nggak bisa bantu, kita cari solusi yang paling baik ya, paling mendekati, win-win lah ya. Karena kita juga membutuhkan mereka dan mereka juga memang aset kan untuk perusahaan. Jadi kita mesti betul-betul saya rasa perhatikan kondisi mereka. Nah itu sih, selain itu apa lagi ya, training ya. Nah karena memang di kami itu ada 8.000-an lebih modul training. Saya sih selalu encourage mereka untuk visit itu, cari apapun di situ ada ya, training mau bisnis, mau personal, itu ada semua. Jadi jangan lupa sempetin belajar, saya selalu bilang. Itu sih kurang lebih ya beberapa hal. Kalau terhadap tim sendiri ya, kecuali terhadap karyawan, saya lakukan lebih masif kalau terhadap karyawan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Tadi juga ada pertanyaan tentang apa sih perbedaan mendasar antara KPI review yang tadi Ibu sebutkan dan team assessment. Beda fokusnya apa atau perbedaan mendasarnya? Oke, ya pertanyaannya bagus. Kalau organization review itu lebih higher level ya. Jadi masing-masing divisi, masing-masing direksi itu pasti punya top line, pasti punya projects yang mereka harus manage ya. Yang menjadi KPI keberhasilan masing-masing divisi. Nah itu levelnya beda, itu levelnya level divisi ya, yang paling tinggi kan. Nah kalau team assessment, sebenarnya semua project yang ada di dalam tim itu sebenarnya turunan dari project besar, pasti ya. Misalnya punya KPI besar dari perusahaan, mereka mau mencapai revenue for example berapa triliun, begitu ya misalnya. Nah, masing-masing function di bawahnya dan tim-tim kecil di bawahnya itu pasti menurunkan KPI itu ke dalam bahasa mereka. Misalnya saya di HR, saya kan nggak mungkin ya langsung direct bisa menghasilkan revenue itu, ya kan? Nah, tapi kan berarti saya indirect bagaimana saya menghasilkan revenue ini. Contohnya adalah saya menguatkan karyawan capability, employee capability saya kuatkan. Nah, dengan cara apa? Yang tadi ya, saya build learning capabilities dan lain-lain. Nah, itu menjadi target dari kami. Nah, kalau dilihat presentasi saya tadi, saya sudah turunkan beberapa contoh-contoh activity bahkan. Jadi bukan cuma KPI ya, tapi saya turunkan dalam bentuk activity. Karena saya percaya activity yang benar itu akan menghasilkan result yang diharapkan. Ya. Nah, kalau di sales pasti udah biasa istilah ini ya. Activity itu number one ya. Kalau activity yang nggak ada udah pasti hasilnya susah diharapkan. Nah, jadi kalau menghasilkan result yang benar, activity-nya mesti benar. Nah, itu yang saya drill down sampai level activity ya di tim. Karena saya udah turunin dari mulai KPI besar, KPI HR, dari atasan maunya apa, kami turunkan lagi dalam level-level yang lebih kecil, sampai kepada activity. Nah, team assessment itu adalah mengakses team activity. Ya, sesimpel itu. Kalau activity-nya itu semuanya hijau gitu ya, green ya, artinya kan harusnya ke atasnya benar feeding-nya begitu ya. Selama activity-nya diterjemahkan dengan benar. Ya, turunan cascade down from the organization KPI. Semoga menjawab ya respon saya. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi kalau KPI lebih garis besarnya, kalau tadi tim assessment activity-nya ya, apakah dilakukan, karena proses yang benar akan menghasilkan hasil yang benar tadi ya. Oke, nah sebelum kita tutup, karena seru banget nih diskusinya ya, nanti Bapak Ibu jangan khawatir, dan mohon maaf juga kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab lengkap. Nah, materi ini nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu, nanti tim kami akan membantu mengirimkan beserta tadi kalau ada pertanyaan tentang tools, bagaimana bisa dibantu lebih lanjut, kami juga akan kirimkan informasinya. Nah, sebelum kita tutup, Bu Desi dan Pak David ada pesan-pesan terakhir, terutama terkait dengan improve productivity untuk
para pengusaha, praktisi HR maupun konsultan-konsultan yang bergabung di dalam event kita hari ini. Silakan dari Bu Desi dulu. Ya, saya memang mau echoing juga yang tadi Pak David udah sampaikan buat saya untuk rekan-rekan pengusaha, para owner ya, Bapak Ibu managers ya, direksi. Nomor satu adalah memang kita perkuat tim ya, kita perkuat tim, perkuat sumber daya manusia kita, karena mereka adalah kunci keberhasilan dari apapun yang kita lakukan ya. Jadi itu saya rasa yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah memang selain tim tentu KPI ya, KPI yang mau dicapai. Karena kalau kita bicara productivity, pasti nggak terlepas daripada target, KPI, dan sampai kepada activity. Buat saya itu praktikal yang kita bisa lakukan, we dream high, tapi juga tentu kita harus ground ya, maksudnya ada di bumi, di mana kita tahu mencapai sesuatu yang tinggi nggak langsung begitu saja, tetapi memang banyak sekali disiplin ya, nomor 3 yang perlu dibangun. Jadi satu adalah yang tim, yang kedua adalah KPI, yang ketiga disiplin. Jadi tanpa disiplin, tanpa habit yang benar, saya rasa juga kita nggak bisa dapat apa yang kita mau, seperti itu ya. Jadi saya sih cuma itu aja, Pak Budi. Semoga sharingnya berguna ya di pagi hari ini. Terima kasih Bu Desi. Ini saya udah banyak dapat feedback, sharingnya sangat bermanfaat, minta materinya gitu ya. Wah, dari teman-teman yang lain juga. Pak David, silakan Pak David. Iya, jadi mungkin yang pertama, build people, people will build the business. Jadi how to improve the productivity pasti harus dari orangnya, siapa yang kita ajak bicara, tim yang kita kelola, and then mungkin kalau dari sisi people atau HR adalah organisasi karyawan secara keseluruhan yang kita kelola. Jadi mungkin dari situ kita harus tahu dulu bahwa misinya adalah memang we have to build the peoples. Nah, yang kedua adalah despite of the current situation, secara pribadi mungkin masing-masing harus terima dulu kondisinya bahwa it's change, kita harus berubah dan kita mempersiapkan perubahan itu baik untuk diri kita maupun buat tim, buat keseluruhan, buat organisasi, hal-hal apa yang perlu dirubah gitu, sehingga dan mungkin di dalamnya termasuk tadi Bu Desi sampaikan KPI dan OKR-nya itu harus clear dari masing-masing. Dan yang ketiga adalah build habit yang baru, atau kalau versi Bu Desi ya disiplin ya. Jadi ada new habits yang kita harus build ya. Jadi penting gitu. Sama mungkin kayak kalau saya ambil contoh kayak anak-anak saya sekolah tiap pagi mereka start jam 8, mereka harus menggunakan seragam dan lain sebagainya. Kalau perlu kita pun ketika melakukan work from home pastikan kita dalam kondisi work from home yang siap gitu ya. Mungkin seperti Pak Budi sudah pakai batik gitu ya. Jadi udah benar-benar siap, padahal mungkin saya yakin Pak Budi celana pendekan kira-kira gitu kan. Nah, cuma paling tidak kita secara fisik siap, mental siap, kemudian secara ininya siap dan hilangkan distraction yang lain gitu ya. Mungkin kalau dari versi ibu-ibu, Bu Desi tadi sudah sering sebutkan bahwa mungkin kerja dari rumah itu berbeda ya, banyak sometimes ada distraction dan lain sebagainya. Tetapi overall menurut saya yang harus dibangun adalah sebuah habit yang baru, karena ini bukan pekerjaan 1 atau 2 bulan. Ya, jadi untuk improve the productivity, we create new habits yang bisa create new productivity sehingga everyone is being productive. Saya rasa begitu, Pak Budi. Oke, terima kasih Pak David. Ya, build people and people will build the business ya. Itu yang saya suka dari Pak David. Dan Pak David saya all out kok. Saya juga pakai celana panjang lengkap. Disclaimer ya Pak ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih juga buat Pak David, Bu Desi di tengah-tengah waktunya yang cukup sibuk meluangkan waktu untuk berbagi dan menginspirasi kita. Ya, terima kasih.